Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 7, hari ini berjumpa lagi kita dalam PJJ Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah jenis cerita fantasi. Ternyata ya anak-anak, cerita fantasi itu dibagi-bagi menjadi beberapa jenis. Kita lihat pada slide selanjutnya. Berdasarkan latar waktu, cerita fantasi itu dibagi menjadi dua. Ada fantasi dengan latar waktu cerita sezaman dan ada latar waktu lintas waktu atau lintas masa. Apa saja penjelasannya? Kita lihat pada slide selanjutnya. Kalau disebut sebagai cerita fantasi latar sezaman, berarti cerita fantasi itu latar yang digunakan satu masa saja. Ingat, dalam masa itu ada masa lalu atau masa lampau, masa kini berarti yang fantasi saat ini, dan masa datang berarti tentang apa yang akan terjadi pada masa mendatang, misalnya 40 tahun yang akan datang gitu kan ya. Jadi kalau yang namanya cerita fantasi satu zaman atau sezaman, dia hanya satu masa saja. Bisa yang masa kini atau yang masa lampau atau yang cerita tentang masa datang atau disebut futuristik. Contohnya adalah mungkin kalian sudah sering mendengar atau membaca legenda asal-usul cerita Danau Toba. Nah, kalau asal-usul Danau Toba itu contoh cerita fantasi yang satu masa karena dia hanya menceritakan tentang bagaimana asal-usul Danau Toba itu terbentuk pada zaman dahulu. Selanjutnya, cerita tentang asal-usul Candi Prambanan. Nah, itu juga cerita tentang satu masa saja, masa lampau. Coba kalian ingat cerita Spider-Man. Cerita Spider-Man itu adalah cerita fantasi masa kini. Ya, karena dia teknologinya, orang-orangnya, namanya adalah cerita orang-orang masa kini dan dia hanya menceritakan tentang kejadian masa kini saja. Itu disebut sebagai cerita fantasi dengan latar satu zaman. Kalau Iron Man, ya satu zaman ya itu ya. Dia tidak menceritakan tentang masa lalu. Kita masuk ke cerita fantasi dengan latar waktu lintas waktu. Nah, kalau tentang cerita lintas waktu berarti di sini minimal ada dua zaman atau dua masa pada cerita tersebut. Bisa cerita masa kini digabung dengan cerita masa lalu atau prasejarah, misalnya zaman dinosaurus gitu kan. Terus kita lihat bisa juga masa kini dengan cerita yang akan datang. Itu gabungan, berarti di sini ada dua cerita masa kini dengan prasejarah masa lalu atau cerita dengan masa zaman. Jadi batasannya dia minimal dalam satu cerita fantasi itu ada dua zaman berbeda. Kita lihat, kita ingat lagi kalau cerita tentang Jumanji misalnya. Cerita Jumanji di mana ada dua orang anak main game dan dia masuk ke dalam dunia game itu, dunia masa lampau. Jumanji Welcome to the Jungle kan ya. Itu ada tentang masa lalu atau tentang zaman prasejarah. Kita juga lihat, kita ingat cerita Narnia. Bagaimana Susi dan Lucy itu main peta umpet, dia masuk ke dalam dunia
masa lalu, prasejarah zaman kerajaan Aslan gitu kan. Itu berarti dia sudah lintas zaman. Kita lihat lagi. Nah, anak-anak, ternyata kalau kita lihat dari berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, berdasarkan kesesuaian kehidupan nyata, fantasi dibagi menjadi dua. Fantasi total dan fantasi irisan. Kalau yang namanya total berarti keseluruhannya itu keseluruhan itu adalah cerita fantasi semuanya. Secara utuh cerita itu benar-benar cerita yang memang dari hasil imajinasi pengarang, baik tempat, tokoh, ide ceritanya itu tidak ada yang berhubungan dengan dunia nyata, nak. Ya. Kalau yang namanya irisan, ingat irisan, ini misalnya irisan. Berarti kan ada potongan. Misalnya di sini cerita fantasi. Nah, sebagian berarti ya ini cerita fantasi. Ibu kasih simbol F, fantasi. Nah, sebagian lagi cerita nyata. Nah, ini disebut fantasi irisan. Dalam satu cerita ada yang nyata, ada yang memang benar-benar dibuat-buat gitu. Kita lihat selanjutnya pada cerita fantasi total. Yang namanya fantasi total berarti pengarang terhadap objek tertentu ya, berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita, kategori semua ini yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Semuanya dibuat-buat oleh pengarang. Boleh nama orangnya, nama objek, nama tempat, itu adalah benar-benar rekaan dari pengarang. Kalian lihat nanti ceritanya si Terelie dalam cerita Bumi, Bulan, Manusia, Bumi, Matahari, dan Bulan, itu semuanya adalah cerita fantasi total karena dia nama-namanya adalah bukan nama-nama orang, yaitu nama orang yang dibalik-balik gitu ya. Itu cerita fantasi total. Kalau cerita fantasi irisan, kita lihat cerita fantasi irisan itu berarti cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi dalam dunia nyata ya. Contohnya tadi cerita tentang Narnia. Misalnya dia ceritanya tentang anak yang sekolah, akhirnya dia masuk ke dalam dunia Narnia gitu kan, dimana ada Aslan, si singa yang bisa berbicara. Nah, itu merupakan ciri fantasi irisan, ada manusia, ada hewannya. Oke. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi yang kita pelajari hari ini. Nah, semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Untuk materi selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya, nak, kita akan belajar mengenai unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Oke, hari ini cukup sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.